tanda lahir. Itu bisa kan? Gitu, bisa. Intinya pigmentasi, bekas jerawat, PIH, luka yang menghitam, atau apalagi bawaan lahir, tanda lahir itu juga bisa. Cuman agak susah ya kalau tanda lahir, karena kan sudah namanya respon yang ada di kulit itu tergantung dari dalam dan dari luar. Ada yang tahu respon kulit yang disebabkan dari pengaruh luar itu apa saja? Ada yang tahu? Ya, jadi kalau dari dalam itu contohnya misalkan dari hormon, dari pola makan, pola tidur, pola hidup, itu dari dalam. Tapi kalau dari luar itu contohnya radikal bebas dan sebagainya. Kalau yang disebabkan dari dalam itu biasa lebih sulit dibandingkan yang dari luar, seperti hormon, stres, itu lebih susah. Jadi pencetus harus dihilangkan, sama seperti alergi. Kalau orang alergi jadi bentol, alergi dingin, bentolnya dihilangin, tapi dinginnya masih ada ya, akan balik lagi. Seperti itu. Jadi kembali lagi pertanyaan tadi, apakah flek bisa diatasi menggunakan CIPL? Bisa. Ya, hanya saja waktunya kita tidak pernah janjikan. Bisa dibilang flek itu adalah salah satu case yang paling sulit dibandingkan akne dan yang lain. Karena flek itu mainannya the hormon. Ya. Nah, ini untuk step kembali lagi kenapa double cleansing. Karena double cleansing artinya kalau kita membersihkan kulit itu harus dari yang menggunakan yang berminyak dulu, lalu dilanjutkan dengan menggunakan yang foam. Kenapa? Karena semua make up atau debu yang lama stay di kulit itu akan mengandung minyak. Jadi juga harus dibersihkan dengan yang berminyak. Cukup jelas sampai situ? Ya, setelah kita bersihkan dengan yang berminyak, dilanjutkan kita bersihkan dengan yang foam supaya tidak lengket. Minyak itu banyak ada cleansing milk, cleansing foam, cleansing milk, cleansing lotion, cleansing oil, krim, dan sebagainya. Mau pakai yang mana bebas. Beda di kandungan minyaknya sebanyak apa. Cleansing lotion kandungan minyak nggak akan sebanyak dari cleansing oil. Cleansing milk dibandingkan cleansing cream akan banyakkan cleansing cream. Sama juga dengan skincare. Pemakaian moisturizer yang berbentuk bahan gel dengan yang berbentuk bahan krim itu beda di minyaknya. Krim ya berminyak seperti itu. Disesuaikan dengan jenis kulitnya. Kalau kulitnya berminyak ya jangan terlalu pakai yang berminyak banget. Pakai cleansing lotion aja cukup. Itu kita baru bahas sampai double cleansing saja. Setelah itu kita pakai eksfoliasi. Kita lakukan eksfoliasi. Eksfoliasi itu banyak, nggak cuma scrub, ya. Tapi bisa juga pakai misalkan peeling, mikrodermabrasi. Ada yang tahu nggak contoh scrub apalagi selain yang saya sebutkan tadi? Ada yang tahu? Boleh? Ada yang tahu contoh eksfoliasi selain scrub, peeling, dan lainnya? Ayo minta partisipasinya yuk biar seru. Dari Resna tadi nggak ada suara ya? Ada suara nggak? Atau dari Kak Anissa, Kak Adinda? Apa ya, Kak? Eksfoliasi, apa yo, hayo. Gini, eksfoliasi itu adalah proses pengangkatan Sel kulit mati. Ya. Betul sekali. Ya, proses pengangkatan sel kulit mati. Caranya apa? Banyak. Mau pakai scrub, pakai peeling, pakai mikroderma, mau diamplas, tanda kutip ya. Hydra peel, silk peel, intinya ya diangkat kulit mati. Supaya pada saat melakukan prosedur treatment, apapun prosedur treatment tersebut, hasilnya maksimal. Ya, setelah kita peeling, eksfoliasi, kita pakai pelunak komedo. Pelunak komedo ini adalah pengganti dari Vapuzon. Mau pakai Vapuzon juga bisa. Ya, intinya buat ngelunakin komedo supaya lebih mudah untuk dikeluarkan. Kenapa pakai pelunak komedo instead of Vapuzon? Karena lebih nyaman, tidak ada asap uap yang disemprotkan ke wajah, hanya pakai cairan yang ditempel ke wajah dan dia akan membantu menggunakan komedo. Setelah itu proses ekstraksi atau menggunakan vakum. Ya, kita bersihin makanan pembuka ya, ingat ya. Setelah itu kita masuk ke prosedur. Lalu pakai masker, serum, sunblock.
ya. Untuk perawatan di rumah bisa menggunakan Avène spray atau face mist yang berbahan dasar kaleng. Kenapa kaleng? Karena kita mau suhunya itu ada di dalam suhunya itu suhu yang dingin, disemprotkan ke wajah. Sekali lagi untuk bentuk IPL itu nggak cuma ini tok ya. Ada macam-macam. Ada ini, ada yang seperti ini. Banyak macam-macam. Ada juga sekarang yang baru namanya DPL. Itu lebih baru lagi di upgrade. Oke. IPL bisa pengulangannya itu 2-3 minggu sekali. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Mau tanya Kak, misalkan pakai Vapozone terus dikasih cairan komedo, pelunak komedo tadi Boleh. itu bisa apa? Hanya Boleh. salah satu. Boleh. Cuman sebenarnya pelunak komedo itu kan menggantikan, memudahkan supaya orang nggak vapuzon. Nah, kenapa lebih enak nggak vapuzon alias pakai pelunak komedo aja? Karena kalau misalnya vapuzon itu ada uap. Kalau misalnya bednya banyak ilmunya ya, bednya banyak. Sebentar ya, ini pada Dini aku kayak misi pakai. Oke. Jadi kenapa kita sarankan pakai pelunak komedo instead of vapuzon? Karena pelunak komedo dianggap lebih lebih nyaman, lebih mudah digunakan. Kalau kita punya 5 bed misalkan, geser-geserin vapuzon itu akan lebih ribet dibandingin hanya pakai pelunak komedo saja. Which is kalau kita pakai pelunak komedo saja hanya tinggal ditetes, tempel, beres. Nah, di sini untuk tata penggunaan si IPL harus di shave atau dicukur 2 hari sebelumnya. Tapi kalau enggak, sisain aja 0,5 cm pada kulit, ya rambut sisain 0,5 cm, setengah senti ya, baru di IPL. Kenapa? Harus ada si rambut, karena dia akan menuju akar melalui rambut tersebut. Kalau nggak ada rambutnya, nggak bisa menuju akar. Seperti itu. Jadi harus pakai sunblock juga setelah treatment. Ya sebenarnya setelah ataupun tanpa treatment, semua orang wajib pakai sunblock ya. Baik di rumah atau di luar. Karena di rumah pun ada lampu, jadi ada UV-nya. Ya, ini untuk lebih lengkapnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada akan saya bantu jawab. Ci, mau tanya, maaf ya. Tadi ada aftercare-nya, kan ada pakai yang aloe gel itu kan ya? Itu bisa dari apa aja? Apa ada Boleh. khusus? Aloe gel, aloe vera aja. Dan semprot si Avène spray ini. Kenapa? Karena biasa habis IPL atau habis laser biasanya agak kering kulitnya. Jadi disaranin pakai yang ini. Banyakin moisturizer juga ya. Bisa dari produk apa aja itu tuh? Nggak ada masalah, nggak masalah. Yang penting kalau bisa ya jangan ada wanginya ya. Karena kalau ada wanginya kulit lagi sensitif, ya takutnya alergi atau ada respon dari pewangi tersebut. Oke? Ya, kayak gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau yang lain mau nanya silakan ya. Ntar ya aku buka dari sini lebih enak. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Tadi kita udah bahas tentang IPL. IPL, Pico, atau laser apapun biasanya dia akan menyebabkan kulit menjadi kering. Jadi sebaiknya di rumah itu pakai namanya moisturizer atau Avène spray. Sering-sering pakai serum supaya kulitnya lebih cerah dan sehat. Nah, berikut ada settingan nih. Kita ada settingan lagi untuk IPL, tapi ini yang manual biasanya kita harus setting. Ada acne ya. Ini settingannya, which is untuk PDF ini sudah ada di folder pada Dropbox yang aku kasih. Jadi tinggal diklik aja linknya ya. Itu ada detail di sana. Bahkan rekaman dari webinar sebelumnya pun ada. Jadi kalau mau lihat silahkan. Kenapa aku tetap masukin? Karena namanya ilmu itu akan terus update. Jadi mungkin materi sekarang dan berikutnya itu akan berbeda. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk IPL yang sekarang ini, biasanya dia udah nggak perlu disetting. Udah tinggal di setting hanya light-nya aja dan RF alias power-nya aja yang di setting. Tapi kalau untuk
begini-beginiannya udah nggak usah lagi setting. Ya, pengulangan 25 hari sekali, maksimal tembak per titik atau per area itu 4 kali ya. Cukup sekali pengaturan, otomatis tersimpan. Energi, biasa pertanyaan itu adalah, Kak, ini powernya seberapa? Nah, untuk power itu disesuaikan karena nggak ada angka pasti. Enaknya seberapa? Cuman biasa standar kita start dari 5, 10. Kalau dia kekencangan, kepanasan ya dikurangi. Biasanya pada mesin IPL juga ada menu atau tambahan snow ya, atau jadi dingin dia punya permukaan IPL itu dia biasa sudah dingin sehingga klien akan menjadi lebih nyaman alias nggak kepanasan. Ada yang mau tanya untuk IPL? Izin bertanya sih. Silakan. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas banget. Ini mau bertanya mengenai lebih baik tindakan mana dulu nih yang diutamakan, IPL dulu atau chemical peeling? Soalnya kan kadang-kadang orang nih tergantung dari kasus ininya juga ya Ci ya, mukanya ya, apakah dia lebih diutamakan, kayaknya sih lebih banyak nih, masih banyak jerawatnya yang aktif gitu. Boleh nggak itu di IPL atau harus di chemical peeling dulu atau gimana? Baiknya gimana ya Ci? Makasih. Oke, sorry, dibandingin IPL sama apa? Chemical peeling sih, pakai Peeling dulu berarti ya. Iya. Nah, intensitas Jadi ini, untuk peelingnya ini dari peeling ke IPL gimana? Bisa langsung atau harus menunggu ada downtime-nya atau gimana gitu sih? Ini untuk stepnya nih, eksfoliasi. Oke. Ya. Jadi eksfoliasi pakai peeling dulu atau scrub gitu ya? Boleh. Setelah itu baru, berarti bisa langsung dalam satu waktu gitu ya sih ya? Nggak nunggu ada beberapa hari gitu, nggak bisa langsung. Soalnya kan biasanya jenis peelingnya, tergantung jenis peelingnya. Kalau misalnya pakai peelingnya yang strong, ya harus dijeda. Tapi kalau di sini peeling yang kamu pakai disarankan ya paling 10% aja. Itu boleh langsung. Iya, maksimal. Berarti yang eksfoliasi di sini tuh maksudnya berarti yang pakai peeling yang jangan yang terlalu keras gitu ya Ci ya? Betul. Baik, makasih banyak sih. Oke. Apa lagi ya? Oke. Jadi, tapi sebenarnya sih kalau saya saranin untuk peeling itu kalau bisa pakai yang cairan ya. Sepengalaman lebih glowing aja sih. Tapi balik-balik ke masing-masing sih ya. Masing-masing. Iya, betul sih. Lebih enak yang cairan sih sebenarnya, lebih kelihatan langsung ada efeknya ketimbang iya kan ya? Lebih glowing ya? Benar banget. Lebih glowing yang cairan. Terus ini sih, mohon maaf, kalau untuk ranahnya kita yang bukan dokter itu, berapa persen sih sebenarnya peeling yang boleh kita pakai itu? Yang kadarnya berapa persen gitu sih? Soalnya kan ada macam-macam tuh ya jenisnya ya untuk chemical peelingnya nih. Oke. Nah, kalau itu sebenarnya ada di materi yang kulit ya. Aku nggak masalah sih buat ceritain, cuman maksud aku ya itu kita punya materi lagi tentang kulit yang lebih detail. Tapi nggak masalah. Jadi kalau untuk peeling AHA, BHA, dan TCA, mudah-mudahan dicatat ya. AHA, BHA itu maksimal 10-15% untuk non medis. 10% deh setahu aku ya. Sorry ya kalau salah, soalnya ilmunya soalnya update ya. Kayak misalnya kayak zaman sekarang maksimal sekian, mungkin nantinya beda. Cuman setahu aku maksimal 10% buat beautician, bukan medis ya, kalau bukan dokter. Tapi kalau TCA itu maksimal TCA maksimal 5% dalam bentuk gel atau krim. Itu yang diperbolehkan. Nah, kalau misalnya untuk di mix dengan peeling dengan IPL seperti ini, disarankan sih paling maksimal 10% aja. Lihat-lihat juga kulitnya. Kalau kulitnya sensitif, gampang merah, atau misalkan panas, anget ya. Kadang kan kita pegang kulit klien dikit aja, udah merah gitu ya. Merah, udah panas gitu ya. Putih enggaknya, biasanya kan jenis kulit ada yang mudah
memerah gitu karena mungkin udah terlalu tipis gitu ya. Betul. Nggak diapa-apain aja udah merah ya. Kan sering kayak gitu. Nah itu yang paling nggak usah di macam-macamin lagi sih. Paling di scrub atau apa ya, yang soft aja lah. Yang soft ya, benar banget sih. Berarti kalau kayak gitu kan eksfoliasinya selain pakai peeling, scrub, berarti bisa juga pakai alat kita microdermabrasi gitu, bisa nggak sih ya? Boleh. Yang penting lihat kulitnya aja. Sebenarnya kan basically untuk untuk mengangkat kulit mati, mau bentuknya seperti apa bebas. Kayak kita gini deh, kita mau nyapu, kita mau bersihin rumah ya, kita mau sapu, kita mau ngepel, kita mau vakum, kita mau keprik pakai sapu lidi, gitu. Istilahnya nyaman-nyamannya aja sih. Dan tergantung kotorannya kira-kira seberapa. Kalau rumah yang udah ditinggalin lama, debunya kan pasti banyak banget ya. Nah jadi ya pasti sapunya berkali-kali. Sama juga kulit yang nggak pernah di facial, dapinya pasti numpuk. Jadi berkali-kali banget. Gitu, harus takes time. Jadi berarti gitu deh. Ya, semoga membantu ya. Nah, kenapa kita perlu eksfoliasi? Kayak rumah yang kayak tembok ya. Catnya warna merah, kita mau ganti ke biru. Itu harus diamplas dulu, buang cat lama, ganti yang diamplas baru ganti yang cat baru. Gitu. Jadi itu ilustrasinya ya. Oke ya. Itu untuk peeling. Bisa dibilang kalau menurut saya pribadi, jujur ya, step yang paling penting dalam facial itu eksfoliasi sih menurut saya. Karena kita mau pakai apa ya? Kita mau pakai produk sekeren, semahal apapun, sebagus apapun, nggak usah mahal karena mahal belum tentu bagus, belum tentu cocok ya. Mau sebagus apapun, tapi kalau kita nggak peeling, kita tumpukin langsung di atas kulit mati, kotoran, ya kita nggak akan maksimal. Setuju nggak sih? Setuju sih, benar banget. Apalagi misalnya kita ketemu klien yang memang benar-benar tebel banget dan dia udah long time banget ya pernah facial dan komedonya tuh dalam-dalam banget. Itu kadang aku suka sampai masih pakai manual gitu sih. Jadi kita harus keluarin pencet gitu, pakai alat yang manual gitu. Karena kalau di microdermabrasi juga nggak kena gitu kan. Betul. Mau nggak mau ya pakai itu pelunak komedo dulu supaya nggak terlalu sakit mungkin kayak gitu sih. Betul. Jadi ya supaya nggak supaya lebih nyaman lah ya. Iya benar sih. Berarti kalau untuk IPL jarak penggunaan IPL-nya ini berapa ini ya sih ya? Maksudnya dari misalnya sekarang nih hari ini dia habis IPL, itu nanti dikasih rentang waktunya lagi IPL lagi kapan gitu sih? Ini Kak, sesuai yang di materi 25 hari sekali ya Kak ya? 25 hari ya, oke siap sih. Ya, berarti kalau misalnya dia kelamaan nih sampai 25, dia nggak sabar, dia pengen tindakan lain yang eksfolian, bisa pakai peeling aja gitu ya sih ya? Kok ya baiknya jangan kalau udah di peeling, IPL tanggal 1 misalkan, IPL dan peeling, ya besoknya jangan di IPL lagi. Facial itu seperti kita makan, ada makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup. Kalau kita udah angkat kulit mati, kita angkat, kita rejuve, kita pakai IPL, besoknya jangan di eksfoliasi lagi. Nanti over eksfoliasi. Karena sebenarnya eksfoliasi itu kan kita angkat kulit mati. Kalau kita angkat kulit mati itu sebenarnya ada fungsi untuk melindungi kulit yang masih baby. Kulit yang belum benar-benar ready. Gitu. Kalau misalnya kalau terlalu di eksfoliasi kulit yang kelihatan atau tampil keluar itu adalah yang baby, itu nanti kulitnya sensitif. Tidak ada perlindungan pigmentasi merah. Jadi akan lebih rentan dengan radikal bebas. Oh gitu ya Ci. Baik. Siap. Makasih banyak sih informasinya. Oke, sip. Nanti aku coba, kalau mau nanya lagi silakan. Ci, maaf saya mau izin bertanya ya. Tadi teh kan peelingnya teh yang 10% ya. Itu teh pakai GA atau apa tadi aku
Nggak kedengeran. Oke, ada lagi pertanyaannya? Yang 10% tuh pakai GA apa pakai apa tadi teh? Oke, itu aja. Ada lagi? Ada satu lagi. Ya, Boleh ke IPL tuh boleh pakai apa namanya? Jerawat yang masih meradang nggak sih? Atau jerawat udah boleh. Kalau lagi mulai radang banget sih yang baiknya masih meradang tuh? hanya facial jerawat saja ya. Baiknya facial jerawat Oh, aja jangan Kak, dulu kalau di yang masih IPL. radang. Ya. Berarti jangan dulu di IPL ya. Mm-mm. Oke. Ya, oke. Nah, aku Iya. sebentar ya. Eh, oke. Jadi ibaratnya kalau kulit itu ya kita kan ada namanya pigmen ya. Ada pigmen kulit itu sebagai proteksi. Pigmen itu adalah sebagai proteksi melindungi bagian bawah kulit. Kalau misalnya pigmennya makin banyak, bawah kulitnya stratum basal tempat memproduksi pigmen dan warna kulit itu akan terlindungi. Radikal bebas yang masuk lebih sedikit, ya. Pigmen makin banyak, radikal bebas yang masuk itu semakin sedikit. Otomatis proses pembentukan pigmen baru juga sedikit. Tapi kalau pigmennya lebih sedikit, warna kulit lebih sedikit, matahari atau radikal bebas yang masuk juga lebih banyak. Kulit akan dirangsang untuk memproteksi sehingga memproduksi pigmen berlebih. Cukup jelas nggak maksud aku sampai situ? Ya. Nah, berikutnya kita di sini bicara PicoSure. Pico laser. Pico laser ini seperti ini ya. Ada 3 lensa, sebenarnya ada 4 sih, satu lagi 755. Fungsinya sama untuk rejuve. Untuk lengkapnya aku kirimkan di di grup kita ya. Di grup kita. Jadi 532 fungsinya itu untuk untuk menghapus tato yang berwarna, tato atau sulam alis berwarna. Kadang-kadang sulam alis pun ada yang ungu-ungu, biru-biru ya. Nah, itu pakainya yang ini nih. Pokoknya yang jadinya biru warna itu pakai ini. Pakai yang 532. Kalau misalnya untuk 1064 itu untuk yang tato tapi hitam atau flag juga bisa. Intinya mau hasil frosting itu pakai yang ini, antara dua ini. Kalau yang ini black doll itu yang untuk rejuve, untuk treatment seperti ini. Itu black doll namanya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk 1064 dan 532 tadi itu kan untuk dia jadinya frosting ya. Kalau frosting itu ada downtime, disarankan hanya boleh dilakukan oleh dokter. Karena downtime itu biasa ada resiko apakah ada infeksi, bernanah dan sebagainya. Walaupun tidak pasti ya. Cuman ya di sini karena saya menginformasikan ya, jadi saya kasih tahu resiko yang ada itu seperti apa. Gitu. Jadi ya mungkin ada infeksi, bernanah dan sebagainya, tapi enggak infeksi pun juga mungkin terjadi juga. Untuk fungsi ini ya yang tadi ya, melasma, itu pigmen, semua bisa pakai black doll, ya 1064 atau 755 juga bisa untuk rejuve. Untuk lebih detail setiap lensa itu aku kirimin di kirimin di grup. Oke, udah saya kirimin di grup untuk setiap lensa fungsinya apa aja ya. Nah, berikutnya untuk step-step juga sama ya, double cleansing sama seperti tadi. Beda di prosedurnya saja. Basically sebenarnya sama. Kita mau facial apapun sebenarnya kurang lebih sama ya, mirip-mirip ya. Hanya penyajiannya seperti apa, sama seperti kita makan. Intinya kenyang, makan Padang, makan Korea, sama-sama disajiin. Penyajiannya seperti apa ya. Kita decorate nih kita mau seperti apa. Double cleansing sama karena semua makeup atau debu yang tahan lama stay di wajah itu biasa mengandung minyak. Jadi juga harus dibersihkan dengan yang berminyak. Ya, itu alasannya. Double cleansing kita pakai yang minyakan dulu baru yang foam karena semua makeup atau debu yang tahan lama di wajah itu menjadi minyak
sehingga juga harus diangkat dengan yang berminyak. Dilanjutkan dengan foam supaya tidak lengket atau menjadi lebih bersih. Paluna komedo itu menggantikan Vapuzon. Ya, boleh pakai Vapuzon, Paluna komedo bebas, karena Paluna komedo itu biasa lebih nyaman, lebih bisa nggak usah digeser-geser, nggak usah dicolok, tinggal dikompres ke wajah, komedo lunak, tinggal angkat. Ekstraksi, ya proses pengangkatan, lalu karbon gel, kita pakai yang hitam-hitam ini ya. Setelah itu prosedur karbon gel kita diamin kurang lebih 5-10 menit supaya kering ya, baru tembak, karena kalau enggak dia enggak, kurang enak aja sih, kurang nembak. After masker, serum, sunblock. Untuk at home juga pakai moisturizer dan pakai Avène spray. Sama ya, karena IPL Pico itu juga laser. Laser itu bikin kering. Jadi harus dibantu dengan moisturizer. Ya. Nah, di sini juga ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang tadi kan ditanya ya, habis IPL boleh peeling nggak? Sebaiknya setelah melakukan treatment laser, itu jangan lakukan perawatan pengelupasan. Karena biasa kulitnya menjadi lebih sensitif. Ya, kulit mati, kan ngerejuv ya, kulit mati juga diangkat, dirangsang untuk terjadi pembentukan kulit baru. Kalau dikelupasin lagi, nanti nggak maksimal proses regenerasi kulitnya ya. Wajib pakai sunblock setelah treatment. Kenapa? Karena yang tadi untuk pigmentasi, untuk kulit mati itu biasa melindungi kulit yang masih baby, alias dia kalau semakin banyak radikal bebas yang masuk, otomatis pembentukan pigmen juga akan lebih besar. Seperti itu. Jadi kita harus tetap pakai sunblock untuk memproteksi. Ya. Jadi kita tetap pakai sunblock. Sunblock dan sunscreen itu bedanya. Kalau sunblock itu dia benar-benar ngeblok dari radikal bebas tersebut, dia nggak masuk. Tapi bentuk dari sunblock itu biasa lengket. Dibandingin sunscreen. Sunscreen itu dia prosesnya memfilter. Dia filter supaya si radikal bebas tetap masuk. Hanya saja lebih sedikit. Jadi difilter. Sunscreen. Ya, itu kalau sunscreen. Sunscreen dia ngefilter, kalau sunblock itu ngeblok. Ya, cuman kalau sunscreen itu karena dia memfilter, dia biasa cairan bentuknya itu dia lebih nyaman di kulit seperti bentuk gel atau dia nggak lengket biasanya ya. Poin berikutnya juga perbanyak penggunaan serum atau krim pelembab supaya kulitnya tadi nggak kering dan tetap ternutrisi. Jadi ingat setelah melakukan treatment yang merejuv, mengangkat ya makanan, untuk facial itu seperti kita ngangkat kulit mati, ya kita masukin nutrisi. Kalau setelah diangkat kulit ya kita masukin nutrisi. Setelah kita melakukan laser, rejuv dan sebagainya, kita masukin nutrisi, serum dan sebagainya. Ya. Di sini ada perawatan mesin, wajib pakai stabilizer. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ci, maaf mau Yes. bertanya. Iya. Itu yang untuk lip laser pakainya yang mana ya, Ci? Untuk apa? Lip bibir bisa nggak? Oh, lip pakai Pico. IPL juga boleh kok. Piconya sorry, yang lensanya mungkin ya. 755. 755 boleh. 755. 755 aja. Iya, Pakai nggak anestesi. masalah. Kalau misalnya 755 itu nggak usah anestesi karena tidak ada frosting. Oh iya. Okay. Iya, paling sakit-sakit dikit, cuman nggak nggak sakit kok. Oke. Jadi pakai Black Doll diolesin dulu, dibersihin ya. Kalau bisa bibirnya di scrub dulu, lalu dibersihin, aplikasikan si karbon gel, lalu boleh langsung tembak. Tapi kalau misalnya mau digantikan, nggak mau pakai karbon gel, pakai serum itu juga boleh.
hasilnya juga bagus. Pakai serum salmon atau pakai NaCl. Nah, itu setelah itu baru ditembak, itu juga bagus hasilnya. Ya. Prosesnya sama, hanya bedanya untuk karbon gelnya diganti dengan si NaCl atau serum. Serum yang untuk apa namanya? Serum untuk mencerahkan. Ya. Cukup jelas nggak sampai situ? Iya, cukup. Berarti cuman pakai yang 755 aja gitu ya. Nggak boleh yang lain. Iya, kalau yang lain kayaknya terlalu sakit ya. Kan lebih kenceng juga ya. Daerah bibir kan lebih tipis sayang. Oh, oke. Ya, daerah bibir juga lebih tipis. Oke, kalau gitu aku lanjut untuk berikutnya. Nah, ini perawatan mesin. Mungkin bisa dilihat ya. Anyway, aku rasa sih kalau teori seperti ini, kan PDF-nya juga dapat ya. Materi ini rekaman juga aku kasih kalian. Bisa diulang-ulang banget. Jadi kalau bisa sih pada saat webinar, enaknya nanya aja. Kalau bisa tanya. Tapi kalau kebanyakan juga dari teman-teman itu, pas webinar suka ngeblank, nanyanya besok-besok nggak masalah. Silahkan. Ya. Nah, ini untuk yang perlu diperhatikan. Yes. Miss, Yes. jadi kalau hapus tato lebih bagus dari Pico atau yang zigzagnya? Mesinnya. Bagusan mana? Pico atau apa? Cepat. Yang satu lagi ini yang dekat yang hitam. Pico atau hitam? Merek apa? Ini yang gini. dekat yang Kalau hitam misalnya ini. Dekat yang hitam, NDX maksudnya. Iya. Oke. Ya. Kalau misalnya untuk penjelasan tersebut ya, itu Halo. Iya. Miss. Sebentar. Oke, untuk Pico, semua Pico itu basic. Ini aku kirimin ke grup ya. Aku lagi kirim ke grup. Ya, oke. Nah, semua Pico ya kurang lebih sebenarnya fungsinya sama, beda di kualitasnya. Pico NDX sama seperti IPL dengan DPL. Kalau bagus IPL dengan DPL ya bagus DPL untuk hair removal. Tapi kalau NDX dibandingin dengan Pico, bagusan Pico. Ada harga, ada kualitas, tapi nggak dibilang jelek juga. Kita nggak bisa sesuai kayak kita beli mobil, kita beli handphone deh sesuai kemampuan, sesuai Maksudnya dengan kecepatan pudernya tinta bagusan itu. Bagusan Pico. Oh, cepatan berfungsi si Pico. Bagusan Pico. Oke. Iya, tapi untuk NDX juga nggak jelek ya, nggak berarti NDX-nya jelek. Cuma udah saya iniin lumayan lama juga, Miss. Iya, bagusan Pico memang. Oh. Oke. Ya. Apalagi kalau tato warna itu kayaknya lebih agak lama dari situ gitu. Iya, memang. Ya kualitas lah, maksudnya ya kualitas elektronik lah ya, kita tahu elektronik namanya harga sekian sama sekian pasti harga beda. Seperti itu. Nah, tapi mungkin NDX pun nggak jelek kok, bagus aja. Nah, mungkin iya, kalau bagus, misalnya cuma lumayan lama. Ya kayak kita naik mobil deh, naik mobil murah sama yang lebih mahal sedikit pasti beda ya performanya. Enakan ini, lebih cepat ini, lebih nyaman ini, fiturnya lebih banyak dan sebagainya. Ya. Nah, berikutnya di dalam Pico, di dalam laser ini ada namanya ada kaca. Jadi nggak boleh kebentur sama sekali, nggak boleh kepentok, nggak boleh jatuh. Ada air juga yang harus diganti. Yang diganti menggunakan apa? Ini airnya Nestle, Amedis atau Cleo. Boleh nggak pakai Aqua? Sebaiknya pakai yang di sini karena pH-nya beda untuk merawat mesin. Kalau seandainya si mesin untuk tembakan powernya kurang kencang, boleh dicoba bersihkan kacanya atau ya mungkin dicek lampunya, umur mesinnya juga ngaruh. Ya pasti ya, namanya kita pakai vakum aja, ya yang lama 10 tahun misalkan dibandingin yang 1 tahun pasti kualitas juga beda. Jeda per mesin, per klien itu 30 menit. Ya, paling enggak. Sehari maksimal kalau bisa cuman, ya jangan terlalu banyak pakai juga, 4 kali, mungkin 3-4 kali. Karena namanya elektronik, makin sering ya makin cepat rusak. Panas nggak boleh lebih dari 40 derajat. Isi air melalui ini dan ya
Ada yang mau ditanya sampai sini? Kalau enggak kita lanjut ke skin analyzer. Untuk skin analyzer kita tersedia yang bentuknya seperti ini ya. Nanti lebih detailnya juga ada. Untuk skin analyzer banyak sebenarnya sih, ada yang lain juga. Cuman kalau yang ini dia hasilnya bisa langsung di scan barcode, kirim ke WA. Teknologi lebih tinggi dan lebih akurat. Bisa dibikin program, jadi kita bisa masukin produk ke si apa namanya? Ke skin analyzer-nya sehingga misalnya jenis kulitnya apa, pas kedetek langsung bisa kasih referensi produknya. Misalnya jenis kulit Anda seperti ini produk yang sesuai dengan kulit Anda, dan sebagainya. Jadi seperti ini ya. Kelihatan ya? Suara saya kedengaran? Oke. Jadi di sini bisa mendeteksi kulit ya. Di saat yang sama pada mesin ini juga bisa diprogram. Misalnya mau jenis kulitnya, kalau hasilnya seperti ini, sebaiknya menggunakan treatment ini. Hasil seperti ini menggunakan produk ini. Nah, produk dan treatment tersebut bisa disesuaikan dengan klinik Anda, klinik atau studi Anda. Ya. Nah, berikut untuk tampilan dari si mesin ini ada warna hitam dan putih ya. Lampunya ada beberapa macam, ada merah, kuning, biru, hijau dan biru. Kalau nggak salah ya. Jadi ini proses langsung di-scan. Setelah itu langsung bisa di-scan barcode. Setelah scan barcode, hasilnya akan keluar di HP klien. Alias bisa dikirimkan ke device klien kita ya. Seperti itu. Nah, jadi ini untuk perbandingan ukurannya ya. Ini skin analyzer NDX segini. Jadi agak besar sih emang. Ya, ini untuk tabletnya sudah termasuk untuk skin analyzer. Bedanya skin analyzer sama skin detector. Kalau skin detector itu atau yang kecil itu ya, itu biasa hanya ngezoom. Ngezoom sehingga permukaan kulit itu atau masalah kulit lebih jelas. Misalkan yang ada fleknya secara kasat mata nggak kelihatan, tapi dengan menggunakan si skin detector itu di zoom akan lebih jelas. Nah, di sini ya kita masukkan data klien, masukin usianya dan sebagainya. Setelah itu kita mulai untuk melakukan tes kulit pada klien kita. Kita connect atau sambungkan tablet dengan si skin analyzer dengan menekan tombol connect, otomatis lampu akan menyala. Seperti ini, masuk dan ambil gambar, otomatis setelah itu hasilnya akan tampil di sini, tampil di tablet. Ya, jadi kita tinggal klik aja kamera, otomatis akan ngambil gambar ya. Warnanya berubah, setiap lampu mempunyai masing-masing fungsi. Apakah untuk mendetek jerawat, inflamasi, flek, keriput, moisture, dan sebagainya. Ya, setelah itu hasil gambar akan tampil pada mesin ini. Ya, ini aku cuma tes asal ya. Seperti itu. Nah, di sini kelihatan ya, misalnya masalah kulitnya apa, ya. Ini sebum atau minyak yang ada pada wajah kulit klien kita. Pori-pori ini daerahnya mana aja sih? Ya, untuk jerawat juga akan lebih detail. Bisa dilihat di sini sampai titik-titiknya kelihatan ya. Ya, jadi ini memudahkan kita untuk mendeteksi masalah kulit klien kita. Nah, di sini juga ada barcode. Di mana barcode ini ketika kita scan ke kulit ke device klien kita, otomatis akan sampai hasilnya ke
handphone klien kita. Jadi akan bisa langsung dikirim. Seperti itu. Ya, jadi kita nggak perlu ngeprint lagi. Ini untuk tampilannya lagi. Agak besar ya. Jadi kalau misalnya beli mesin ini memang harus siapkan area atau space yang agak besar. Ini dia warna putihnya cakep sekali. Cuma harganya memang lumayan sih, 20 sekian ya. Ada sistem arisan dan pre-order juga kalau misalnya ada yang mau. Ya, sampai sini untuk skin analyzer apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya nggak untuk skin analyzer? Nah, ini untuk skin detector ya, untuk hair and skin and hair. Jadi untuk rambut dan kulit. Cara kerjanya dia ngezoom. Intinya dia ngezoom supaya jenis kulitnya itu lebih mudah dideteksi. Karena kalau misalnya jenis kulitnya berminyak, dia akan lebih mengkilap. Tapi kalau kering, dia akan lebih bersisik terlihatnya. Seperti itu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut ya. Itu untuk magic mirror. Nah, di sini aku ada tambahan juga mengenai materi black doll ya. Black doll. Oke. Di sini sudah terlihat ya untuk PDF-nya. Ini untuk carbon facial. Biasa dikenal dengan nama carbon facial, Hollywood Steel, apalah. Intinya menggunakan carbon gel. Ya. Manfaat mencerahkan kulit, membuat kulit menjadi lebih glowing, meremajakan, mengecilkan pori-pori dan sebagainya. Ya, menghaluskan tekstur dan kerutan di kulit. Step black doll simple. Anamnesa yang tadi ya, sesuai yang PDF tadi aja. Double cleansing, vakum, pembersihan komedo, apply carbon gel, tunggu hingga kering. Kira-kira biasanya 5 menitan. Shot black doll, sesuaikan hangatnya. Ya, powernya seberapa. Lalu gunakan peel off mask. Setelah itu lanjutkan dengan menggunakan serum sunblock. Do and don'ts. Dan ini untuk do and don'ts dari sebentar. Suara saya kedengeran nggak sih dari tadi ya? Tes. Kedengeran nggak suara? Tes. Suaranya kedengeran deh. Kedengeran sih. Dari tadi kedengeran nggak? Kalau aku mau Dari tadi kedengeran nggak? kedengeran sih dari tadi juga. Oh, dari tadi yang saya jelasin skin analyzer kedengeran juga ya? Kedengeran. Cuman emang agak apa? Dua suaranya teh. Oh gitu, tapi ini satu ya? Sekarang udah satu. Oke, aku Jelas. nggak bakal mendua. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kedengeran aku udah panjang lebar nih, lagi COVID nih, tahu nggak? Beneran loh, aku lagi isoman. Do and don'ts. Tadi tinggal dibaca aja ya. Handle jangan sampai jatuh. Dibaca dulu sebentar ya, aku minum. Jadi sebenarnya ini berlaku untuk hampir semua. Ya mesin sih ya, namanya mesin yang ngejatuh. Cuman terutama untuk laser itu di dalamnya ada kaca. Ya ada kaca ya, kalau misalnya sekali jatuh pasti pecah, retak. Jadi kalau misalnya klien yang biasa beli barang kita, di kita aman sampai sana pecah, kita pasti tahu gitu. Jadi ya maaf aja gitu kalau sampai pecah itu
mahal banget, jujur aja. Satu handle itu bisa sekitar 3-4 jutaan. Mahal. Saya sedih sekali kalau ada yang punya masalah tuh pecah. Karena nggak penting gitu, bisa dihindari. Kecuali kalau kayak memang rusak atau apa. Tapi kalau kayak kepentok, ya sayang ya. Gitu. Ini udah nih. Nah, masih ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Kalau enggak, saya mau ngasih lihat video. Suara saya kedengeran? Saya pakai HP lain soalnya. Suaranya kedengeran nggak, Kak? Kedengeran, Ci. Oke, aman ya. Kalau gitu, ini aku ada link YouTube. Sebenarnya sih untuk link YouTube ya kalian bisa lihat langsung sih ya. Ini untuk penjelasan dari Andy. Penampakannya seperti ini. Ini studio aku. Buat teman-teman yang mau datang silakan ya. Aku posisinya ada di Jakarta. NDX ini adalah salah satu treatment yang best selling ya. Untuk nama jualnya menggunakan karbon gel tadi banyak macam-macam. Ada namanya Hollywood Peel, Carbon Facial, Black Facial dan sebagainya. Ya. Tapi kalau misalnya untuk Carbon Facial atau Black Doll itu dia pakai karbon gel ini. Pakai tipis aja dan tunggu sampai kering. Tunggu sampai kering, dioleskan ke seluruh wajah. Ini untuk nyalakannya hanya tinggal di-cetek aja, lalu tombol emergensinya diputar, pilih bagian Black Doll. Di sini juga ada menu untuk tato alis, rejuve, bla bla bla. Intinya sih sebenarnya untuk Black Doll atau tato alis, untuk tato pigmentasi. Nah, sebenarnya kalau misalnya saya pribadi, saya sih lebih menyarankan kalau bukan dokter nggak boleh ya pakai mesin ini, dan juga nggak boleh yang ada frostingnya, karena kalau ada frosting itu ya yang tadi ada downtime, ada resiko. Tapi terserah masing-masing ya, karena kan aku nggak mungkin bisa ngatur orang juga. Aku hanya menyarankan yang mana yang ada resiko, yang mana yang tidak, yang lebih rendah resiko. Ini untuk handle yang Black Doll. Fungsinya untuk whitening, rejuve, memudarkan garis halus, dan sebagainya. Ini untuk lensa yang 1064. Untuk tato yang berwarna hitam atau flek. Kalau mau dibikin frosting. Ya, jadi buat flek, tato, pigmen hitam intinya bisa. Berikutnya ini untuk 532. Sebenarnya tinggal lihat angkanya di lensanya ya. Karena kalau misalnya bentuk itu macam-macam. Warna merah, kuning juga ada. Yang penting lihat warnanya sih. Lihat angkanya. Lensa dari namanya laser itu adalah menggunakan panas dan cahaya tertentu untuk mencapai kedalaman tertentu. Yang ditentukan oleh lensa. Ya, jadi misalkan ini yang Black Doll. Di sini tampilannya seperti ini, tapi tampilan tiap mesin itu beda-beda ya. Jadi misalnya sekarang lihat kayak gini. Miss, kok aku beli tapi tampilannya beda, sama kayak HP aja ya, beda software, beda tampilan, nggak selalu sama. Sekarang versi nanti pasti beda. Di sini juga ada parameter ya, pada mesin ada namanya ada keran, ada lampu, itu kalau ada masalah dia akan ada tanda silang atau tanda seru. Tadi foot switch kalau mau pakai harus diinjek. Lalu klik start. Ini frekuensi 10 ya, jadi akan lebih cepat tembakannya. Ya. Kelihatan nggak ya lebih cepat? Kalau nggak kelihatan itu tinggal buka YouTube sih sebenarnya. Dibandingin kalau yang ini dia frekuensinya lebih rendah. Ya, frekuensinya 5. Cuma sebenarnya aku saranin kalau namanya pakai laser, itu dalamnya ada lampu. Lampu bisa habis, nggak usah pakai yang cepat. Karena lebih cepat itu belum tentu lebih baik. Tapi yang penting efektif, efisien aja. Si laser ini akan bereaksi ketika ada pigmen. Jadi misalkan ditembak ke area yang tidak ada flek,
itu biasa nggak terlalu sakit dibandingin dengan yang ada pigmen berlebih, dengan yang ada flek. Jadi misalnya aku tembak ke area yang tidak ada karbonnya, itu suaranya pasti juga beda. Ini yang ada hitam-hitamnya, tapi suaranya kan nggak kedengeran nih. Mungkin bisa dilihat YouTube. Ini yang nggak ada hitam-hitamnya. Kalau yang nggak ada pigmennya, dia reaksinya juga pasti beda. Karena memang targetnya itu ke pigmentasi atau warna kulit yang gelap. Oke. Ini untuk cara pengisian air. Di sini ada namanya water injection. Lalu kita akan dapat corong ya. Dapat corong. Sambil dibuka lubang overflow. Kalau misalnya udah penuh, dia akan bleber. Ya, kalau misalnya udah penuh dia bleber, ya ditutup aja. Artinya udah cukup. Untuk drainage ini untuk pengurasan. Jadi kan dikuras ya kurang lebih 3 minggu sekali, itu silakan pakai drainage. Mesin ini juga sudah dilengkapi dengan satu corong. Ada lensa, ada kacamata, karbon gel, kacamata untuk klien dan si dokter ya. Oke. Ini untuk karbon gel ya. Kalau karbon gel sih murah ya, paling sekitar 60, 70, 80 ribuan segitu. Mungkin teman-teman kalau di sini ada referensi, biasa beli di mana? Karena aku nggak mesti kalian harus beli di aku nggak ada masalah banget ya. Mau beli di mana bebas. Di sini aku hanya bertujuan pengen ya sharing aja sih. Mau di aku boleh, kalau beli tempat lain pun nggak ada masalah. Sekian. Ada yang mau tanya nggak sampai Black Doll? Sampai Black Doll. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, berarti aku lanjut ke arisan kali ya. Untuk apa namanya? Untuk penjelasan dari mesin sudah jelas. Oke, penjelasan dari mesin aku rasa udah cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke arisan ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan. Oh, aku juga ada Hydra Peel sih sebenarnya. Hydra Peel. Cuman Hydra Peel aku di sini udah cukup, sebenarnya udah cukup detail banget sih. Aku rasa boleh pada lihat YouTube aja kali. Ya ampun, gemuk. Kalau Hydra Peel itu dia banyak ini ya, apa namanya? Banyak versi. Jadi bisa menggunakan yang model apapun bisa. Suara saya kedengeran nggak? Ini aku pakai HP lain soalnya. Kedengeran, Ci. Oke. Nah, jadi di sini untuk penampakan dari mesin Hydra Peel. Ya, ini untuk yang 6-in-1, tapi macam-macam ya. Mau model yang kayak manapun beda, banyak. Kalau misalnya mau lebih detail, mungkin bisa lihat langsung di YouTube aku karena bisa diulang-ulang juga. Ya. Ini untuk ultrasound. Ini mode yang continue ya. Dia putus-putus kalau yang ini. Nah, jadi seperti kayak kalau facial itu seperti makanan ya, ada makan pembuka, makan penutup, makanan utama. Makanan pembuka seperti Hydra Peel, scrubber, cleansing,
Makanan utamanya apakah itu ultrasound, biohandle, RF, penutupnya ya masker, serum, sunblock biasa standar. Cuman tergantung menu setiap salon studio ya, karena kan penyajian setiap kita beda-beda, nggak selalu sama. Nah di sini aku kasih lihat arisan, mengenai arisan. Simple sih kalau misalnya buat teman-teman yang apa ya, yang mau arisan, itu sistemnya kita menurun. Jadi bisa pilih nomor. Untuk katalog nanti saya kirimkan kalau misalnya mau. Ya. Cuman sekarang sih kayaknya udah full ya. Atau tinggal satu nomor dong, saya juga lupa. Nggak ingat. Jadi kita punya berbagai macam produk pada si arisan ini. Pada katalog ini bisa pilih, buat yang mau bisa tanya-tanya sama aku. Ya. Ada bed juga. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Cukup jelas gak ya? Oke, kalau nggak ada, terakhir aku mau jelasin tentang ini, apa namanya? Oh, izin usaha ya. Izin usaha. Izin usaha, jadi kita terima pembuatan izin usaha NIB, IUMK ya. Seperti ini. Pada NIB ini ada namanya KBLI. KBLI itu adalah jenis usaha yang kita daftarkan. Misalkan kita mendaftarkan kegiatan salon, kegiatan tempat makan, dan sebagainya. Jadi pada identitas NIB itu seperti identitas dari usaha kita. Ya, dari NIB ini akan terlihat kegiatan usaha yang kita daftarkan itu apa aja. Jadi kita terdaftar seperti itu. Ini untuk penjelasannya, bisa mati atau tidak. Itu kalau misalnya kita melakukan sesuai KBLI yang kita daftarkan, ya bisa dicabut ya. Tapi kalau enggak ya aman. Oke. Nah, berikutnya apakah valid dan diakui pemerintah? Iya, karena di sini ada barcode-nya. Ada barcode-nya sehingga bisa di-scan dan keluar hasilnya, data-data kita. Ya. Jadi buat yang punya studio, rumah cantik, salon, kalau mau bikin usaha, mau bikin izin usaha, itu bisa kontak ke kita. Nanti akan kita kasih harga promo untuk yang peserta webinar. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Kira-kira kalau mau request mau lihat mesin apa gitu boleh ya. Untuk pengiriman mesin juga, jadi setiap kita kirim mesin, kita itu selalu videoin dulu. Ya, jadi buat teman-teman kalau misalnya order, tapi takut ya, maksudnya gimana pengirimannya dan sebagainya, kita punya folder di sini cukup lengkap. Misalnya kita buka salah satu Agustus. Ini kita punya videonya, jadi benar-benar kita tes, kita foto, ini packingan seperti ini sebelum kita kirim, nomor serinya. Jadi kita bisa cek ya, ini untuk setiap handle-nya sudah lengkap ya. Ini namanya. Ini video packingannya juga, foto packingannya juga. Ini ada video pada saat packingan. Ya, jadi kita kasih lihat, ini kita packingnya seperti ini loh. Karena kadang-kadang customer, kok handle-nya nggak ada, kok ininya nggak ada. Kita punya fotonya dan kita bisa kasih lihat. Gitu. Kadang-kadang mungkin kan nggak kelihatan. Nah, ini foto packingannya. Kita styrofoam. Kita packing. Ini untuk yang ini ya, apa namanya? Hydrapil. Nah, ini foto tes ya. Kita tes alatnya, itu juga kita videoin. Jadi memastikan kalau alat yang kita kirim itu sudah bekerja dengan baik. Ya.
Ini untuk contoh packingan dari dari mesin Hydrapil. Tapi misalkan mau lihat yang apa namanya nih, laser. Ini untuk setiap lensa juga kita foto. Ya, kita pastiin lensa yang kita kirim itu dalam kondisi baik. Karena kalau sampai pecah pada saat di klien, kita nggak bisa tanggung jawab. Kalau misalnya udah di rumah, udah dipakai, pecah ya kita nggak bisa. Karena kalau dari pengiriman, kita bisa klaim asuransi pengiriman. Ya, jadi sebelum kirim itu akan kita foto seperti ini. Jelas. Kelengkapannya, jumlah lensa, kunci, ya. Ini ada tanda terima. Ini untuk mesinnya ya, bodinya kita kasih lihat. Ini kita kirim seperti itu. Kalau misalnya, kenapa kita dokumentasikan? Karena takutnya kenapa-napa dan si kurir biasa akan minta dokumentasi kita. Ini sebagai bukti. Ini saya kirim kondisi kayak gini loh. Ya, ini ada nomor seri memastikan kalau mesin kita itu sama dengan yang kita kirim. Nah, ini packingannya di dalam peti besi. Tapi setelah peti besi ini nanti kita akan tambahkan lagi styrofoam dan juga kita kasih kayu di luarnya. Dengan persetujuan dari pembeli ya, karena kan kita pastiin dulu si pembelinya mau nggak. Nah, air juga kita pastikan kita udah keluarin, kita videoin supaya kalau ada apa-apa ya ibaratnya kita nggak mau customer nyalain kita. Maksudnya ya amit-amit ya. Takutnya ya iseng atau apa, nanti dibilang ini takutnya bukan punya kita atau apa. Pokoknya intinya kita kasih foto, video selengkap-lengkapnya pada saat kita kirim. Ini untuk dokumentasinya. Yang mau nanya, kok apakah semua mesin digituin? Iya, semua mesin kita SOP-nya harus di foto, video. Dan bahkan di sini kita ada CCTV juga sih. Jadi kalau kurang, kalau apa, biasa kita akan cek. Cuman memang kalau kamu ada yang nanya ya, memang nggak bisa langsung cepat ya kita jawab ya, karena kan kita harus cek datanya dulu. Ya, untuk setiap handle juga kita bubble seperti ini ya. Kita pastiin aman. Setelah itu kita styrofoam lagi supaya aman. Seperti itu. Ini yang mesin yang terbaru nih. Ini baru kita. Oh, ini belum diupload karena memang masih baru. Oke, masih ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah cukup jelas? Cukup jelas, Kak. Oh iya, Kak, mau tanya itu yang arisan. Yang arisan itu sistemnya gimana ya? Oh, sistem arisan itu kita menurun. Aku kirimin ke WA ya. Untuk detailnya sebentar ya. Intinya sih sistem arisan itu adalah, mana ya WA? Sistem arisan. Slot arisan. Aku kirim ya. Ya. Nah, jadi aku bacanya. Sistem arisan itu kita punya yang 10 bulan dan 6 bulan. Tapi sekarang kayaknya sih sudah full. Kalau ada pun mungkin yang 6 bulan. Ya. Kalau seandainya mau ikutan, itu bisa, misalnya mau ngambil nomor 1, nomor 5, nomor 6, itu bisa DP 200.000 untuk ambil slot. Mulainya kapan? Tunggu full. Fullnya kapan? Biasanya sih 1 bulanan. Cuman aku nggak bisa janjiin juga, biasanya sih 1 bulanan ya. Tergantung animo juga, karena kebetulan ini baru full ya mungkin nunggu sekitar segitu. Datang mesinnya kapan? Sesuai dengan bulan yang kamu pilih. Misalnya milih nomor 3 ya datang bulan ketiga. Pada saat bulan ketiga tersebut, peserta wajib bayar untuk iuran berikutnya juga. Jadi total bulan ketiga dan keempat di payment. Seperti itu. Intinya sih simple ya. Pilih nomor, bayar iuran, dapat mesin di bulannya. Oke? Kurang jelas? Ada yang kurang jelas nggak? Ci, mau nanya. Yes. Silakan. Skin analyzer itu udah beserta tabletnya, Ci? Apa terpisah Sudah. harganya? Sudah. Oh, sudah. Iya. Aku kirimin juga ke grup ya. Ini Rasna ya?
Iya, Ci. Itu kalau PO harganya diskon 10% ya. Jadi kita untuk sistem pembayaran itu ada PO, ada arisan juga. Jadi kalau misalnya PO itu diskon 10%. Kalau arisan otomatis lebih mahal sedikit ya. Cuman masih menurut banyak orang sih masih make sense. Ini aku kirimin juga gambar yang skin analyzer yang warna putih dan hitam. Kalau menurut aku sih putih bagus, tapi hitam juga oke sih. Ya mungkin selera ya. Sistem pembayaran. Oke. Kalau misalnya mau skin analyzer yang kecil, kita juga punya. Skin detector dan ready, siap kirim. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita udah sampai sini. Salam kenal ya semua. Ini kebetulan hari ini kayaknya banyak yang baru dari Karesna, Via, Adinda, Anissa, Beauty Salon Tari, Dewi, Resna ya. Ini banyak banget yang pada baru. Thank you loh udah ikut, udah datang, udah nyempetin. Oh iya, sorry juga kemarin aku sempat delay karena aku lagi di rumah sakit nih, masih di infus. Masih di ini lagi isoman loh. Jadinya ya delay. Cuman kebetulan ya nggak tahu mau ngapain juga, ya udahlah webinar lanjut aja. Gitu. Oke, kira-kira masih ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau boleh tahu nih, Via dari mana nih? Dari kota mana? Kalian pada dari kota mana ya? Boleh coba nggak feedbacknya? Apakah dari Jakarta? Tadi ada yang dari Lamongan. Aku dulu ya, Ci. Aku Resna Iya. dari Serang, Banten. Oh, dari Banten. Oke, salam kenal Resna. Terus ada Salam siapa kenal, lagi? Ci. Saya Tari dari Medan, Ci. Oh gitu. Itu loh di Jakarta ya, tempatku tuh ada salon terkenal banget namanya Tari Salon tuh. Coba kalau ada yang tahu. Di Jakarta Utara ada 2 desa tempatnya. Tauku 2 sih, nggak tahu ada berapa. Kirain kamu. Bukan, Ci. Di Medan, Ci. Oh gitu, main-main ya kalau ke Jakarta. Tapi jangan sekarang, aku lagi COVID ya. Yang lain dari mana? Kak Dinda. Dinda tadi udah ya? Siapa lagi? Dewi? Halo Ci, aku dari Boyolali, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengahnya mana? Boyolali. Oh gitu, ya ampun. Ini bener-bener kalian baru semua ya? Aku tuh biasa kalau webinar banyak orang lama loh. Biasa. Mungkin karena udah berkali-kali kali webinar ini ya. Webinar ini kan aku ulang-ulang terus. Ya udah kalau gitu sampai sini. Aku boleh minta ini nggak? Minta kalian kasih lihat wajahnya. Aku mau foto. Buka kamera. Wah, Lucu belum mandi. Ya ampun, nggak apa-apa. Saya juga biasa nggak mandi kok. Aku sambil ngasuh anak. Oh gitu. Wah, ini lucu banget. Ya ampun, kayak bakso lucu. Katari putih banget ya? Niat banget kan nih. Ini Dewi mukanya familiar ya? Ya udah. Cantik-cantik nih. Thank you ya semuanya udah ikut webinar aku. Sorry Iya, kalau Ci. misalnya kurang fit, nggak berani buka masker nih, mukanya lagi Sama-sama, kacau Ci. banget. Intinya sih kalau misalnya ada yang mau ditanyakan itu silakan banget. Untuk materi kulit lebih detail, aku nggak terlalu tulis detail di sini, tapi kalau mau nanya-nanya welcome, boleh banget kok. Ya, itu Tari udah post mau dipoto ya. Ya udah. Foto. Sip. Thank you semua. Iya. Thank you ya. Semoga Iya, Ci. berguna. Yo, silakan.